Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari asimtot vertikal. Asimtot vertikal adalah garis-garis yang muncul saat suatu kurva telah mendekati nilai tak hingga atau nilai negatif tak hingga. Walaupun asimtot dengan kurva ini semakin berdekatan, tidak ada yang tahu nilai pasti di antara jarak mereka berdua. Oleh karena itu, fungsi rasional dari fx dibagi gx, kita harus mencari tahu apa yang membuat nilai y ini tidak terdefinisi. Kalau di pecahan, pembagi harus bernilai 0, baru kita bisa sebut dengan tidak terdefinisi. Oleh karena itu, fungsi y sama dengan fx sama dengan gx, dengan asimtot tegak x sama dengan k, dengan gk sama dengan 0, dan fk tidak boleh sama dengan 0. Walaupun asimtot dengan kurva ini semakin berdekatan, tidak ada yang tahu nilai pasti di antara jarak mereka berdua. Oleh karena itu, fungsi rasional dari fx dibagi gx, kita harus mencari tahu apa yang membuat nilai y ini tidak terdefinisi. Kalau di pecahan, pembagi harus bernilai 0, baru kita bisa sebut dengan tidak terdefinisi. Oleh karena itu, fungsi y sama dengan fx sama dengan gx, dengan asimtot tegak x sama dengan k, dengan gk sama dengan 0, dan fk tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi asimtot vertikal sebagai alat analisis matematika dan fisika. Asimtot vertikal adalah garis-garis vertikal yang tidak terlihat pada grafik fungsi, tetapi dapat digunakan dalam proses analisis matematika dan fisika untuk mengetahui batas-batas dan perilaku kurva. Asimtot vertikal sangat penting dalam mempelajari grafik fungsi. Pada grafik fungsi terdapat beberapa jenis asimtot. Salah satunya adalah asimtot vertikal yang hadir ketika suatu fungsi memiliki bentuk yang sama dengan patah-patah. Hal ini terjadi karena ketika fungsi memiliki pembagian oleh suatu variabel yang hasilnya membuat nilai pembagi mendekati 0 tanpa harus mencapainya. Dapat disimpulkan, asimtot vertikal dapat membantu dalam menentukan nilai batas dan titik balik, sehingga memperkecil kesalahan dalam perhitungan grafik fungsi tersebut. Kita menentukan asimtot vertikal. Langkah pertama, kita harus memperhatikan ketika kita ingin menentukan asimtot vertikal adalah memperhatikan pembagian bilangan. Yang kedua, yaitu dengan cara menentukan berkah-berkas hasil pembagian dari sebelumnya. Yang terakhir, yaitu tahap yang ketiga, dengan cara menentukan persamaan garisnya. Adapun tips untuk memahami asimtot vertikal. 1. Pahami definisi dan karakteristik asimtot vertikal. 2. Pahami perbedaan antara asimtot vertikal dan garis normal. Ketiga, amati grafik fungsi dengan cermat. Keempat, pelajari teknik menghitung asimtot vertikal. Dan kelima, menerapkan asimtot vertikal dalam berbagai bidang. Asimtot tegak atau vertikal. Fungsi y sama dengan fx per gx memiliki asimtot tegak x sama dengan k. Jika gk sama dengan 0, jadi secara sederhana kalian mencari penyebab dari g sama dengan 0, karena itulah yang menyebabkan nilai g tidak terdefinisikan. Tapi dengan syarat k harus sama dengan 0. Untuk lebih paham materi tentang asimtot vertikal, mari kita ke contoh soal. Tentukan asimtot tegak fungsi y sama dengan x kuadrat min 5x min 6 per x kuadrat min 3x min 4. Maka sebelum kita buat penyebutnya 0, maka kita faktorkan terlebih dahulu. Maka y sama dengan x min 6 x plus 1 per x min 4 x plus 1. Maka kostata atas dan bawah kan sama, jadi kita sederhanakan, coret. Maka y sama dengan x min 6 per x min 4. Jadi pembilang x min 4 ini kita jadikan 0, maka x
min 4 sama dengan 0. X sama dengan 0. Kan min kalau min 4 dipindahkan menjadi plus 4, maka 0 tambah 4 sama dengan X sama dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita memiliki dua contoh soal dari asimtot tegak. Nah, soal yang pertama berbunyi fx sama dengan x min 2 dibagi x plus 3. Dan pada soal yang kedua 2x pangkat 2 dikurang 3x min 8 dibagi x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6. Penyelesaiannya cukup mudah karena kita hanya perlu melakukan penyebut sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Nah, kita hanya perlu mengambil penyebutnya saja. Contoh pada soal yang pertama yaitu A sama dengan X plus 3 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan min 3. Mudah bukan? Lalu pada soal yang kedua, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, pada soal yang ini kita hanya perlu melakukan pemfaktoran. Nah, hasil dari pemfaktoran tersebut adalah X plus 3 dan X plus 2 sama dengan 0. Nah, dapat ditemukan bahwa pada soal yang B, X sama dengan min 3 dan X sama dengan plus 2, min 2, Nah, sekian dari contoh soal asimtot tegak. Terima kasih. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal nomor 3. Fx sama dengan 2 sin 4x per 2x ditambah 8 sama dengan, remember, untuk asimtot tegak yang diambil hanya penyebutnya saja, lalu sama dengan 0. Positif 8 kalau kita pindah ruaskan menjadi min 8. Selanjutnya, X sama dengan min 8 per 2, hasilnya min 4. Dah.